Topik mengenai Perang Dunia Ketiga, PD3 sering menjadi perbincangan hangat, terutama melihat kondisi geopolitik di awal tahun 2026 yang penuh ketegangan. Meskipun banyak analisis yang menyebutkan kita sedang berada di ambang konflik besar, penting untuk membedah situasi ini secara objektif. Berikut adalah rangkuman situasi global terkini, Januari tahun 2026, dan analisis mengenai potensi tersebut. Pertama, titik panas dunia flashpoints. Beberapa konflik aktif dan ketegangan wilayah saat ini dianggap sebagai sumbu potensial jika terjadi eskalasi yang tidak terkendali. Perang di Ukraina masih berlanjut dan kini meluas menjadi perang hibrida antara Rusia dan sekutu. NATO serangan siber, sabotase infrastruktur, dan provokasi di perbatasan Eropa Timur. Persaingan antara AS dan China tetap tinggi, meskipun ada upaya diplomasi. Aktivitas militer di sekitar Taiwan dan Filipina sering memicu kekhawatiran akan konfrontasi langsung. Timur Tengah, konflik di Gaza, serta ketegangan antara Israel dan Iran pasca gesekan militer tahun 2025 tetap menjadi zona risiko tinggi yang bisa menarik keterlibatan kekuatan besar. Semenanjung Korea, uji coba senjata nuklir dan retorika keras dari Korea Utara terus menambah ketidakpastian di Asia Timur. Kedua, pandangan tokoh dan analis 2026 di Indonesia. Tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, baru-baru ini, Januari tahun 2026, memberikan peringatan bahwa tanda-tanda PD3 semakin nyata, mirip dengan situasi sebelum PD1 dan PD2, di mana muncul pemimpin-pemimpin yang cenderung konfrontatif dan melemahnya peran PBB sebagai penengah. Namun, banyak ahli strategi berpendapat bahwa PD3 mungkin tidak akan terlihat seperti PD2, parade tank dan invasi besar-besaran, melainkan dalam bentuk perang ekonomi dan teknologi, embargo chip, sanksi finansial, dan pemutusan rantai pasok, serangan yang melumpuhkan jaringan listrik, perbankan, dan komunikasi antar negara. Kekuatan besar bertempur melalui pihak ketiga di wilayah konflik tanpa saling menyerang langsung di tanah air masing-masing. Ketiga, mengapa PD3 masih bisa dicegah? Meskipun situasi memanas, ada faktor penghambat terjadinya perang total, saling ketergantungan ekonomi. Dunia saat ini sangat terkoneksi. Perang besar akan menghancurkan ekonomi semua pihak, termasuk pemenangnya. Senjata nuklir berfungsi sebagai pencegah, karena semua pihak tahu bahwa perang nuklir tidak akan menyisakan pemenang. Munculnya kekuatan penengah baru seperti kelompok negara berkembang yang terus mendorong solusi damai. Secara teknis, PD3 belum terjadi. Situasi saat ini lebih tepat digambarkan sebagai era persaingan geopolitik yang intens atau perang dingin baru. Apakah Anda ingin saya mendalami analisis mengenai dampak ekonomi bagi Indonesia jika konflik-konflik ini terus memanas?